Bukan Selfie korban keegoisan Dausmini sayang, tapi Dausmini lah korban keegoisan di Selfie. Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh, takdir, mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Udah banyak lah yang berkaitan sama seluruh gugatan yang mereka sampaikan ke Daus. Insya Allah semuanya kami bisa buktikan dan kami bisa bantah. Aman lah itu, aman lah, ya kan? Ya semua apa yang mereka sampaikan selama ini. Yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Dausmini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Lingkup itu kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas perselingkuhan aja. Rumah tangga Dausmini dengan istrinya Selfie Hana kini di ujung tanduk. Perseteruan yang terjadi di antara keduanya kian sengit lantaran terkuaknya berbagai isu. Mulai dari status anak yang keduanya perebutkan hingga adanya orang ketiga. Perseteruan antara Daus dengan istrinya itu kini juga menyeret nama Yunita Lestari, mantan istri Daus. Yunita baru-baru ini menyinggung soal karma yang sepertinya ditujukan untuk Selfie Hana. Seperti diketahui, mantan istri Daus itu pernah terlibat perseteruan panas dengan Selfie terkait permasalahan anak. Secara blak-blakan, kini Yunita menuding Selfie sebagai sosok yang egois. Tak bisa dipungkiri, dalam waktu dekat ini, persidangan perdana gugatan cerai yang dilayangkan Selfie terhadap Daus akan digelar di Pengadilan Agama. Lantas, seperti apa isi dari gugatan Selfie? Dan bagaimana Daus menyiapkan diri menghadapi gugatan cerai dari Selfie tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan Dausmini dengan istrinya, Selfie Hana, kini kian memburuk. Berulang kali pasangan suami istri yang menikah pada 2018 lalu itu kini saling serang. Keduanya juga terlibat perdebatan perihal status anak sematawayang mereka, Muhammad Al-Fatih Firdaus. Dan di tengah perseteruan yang terjadi antara Daus dengan Selfie, mantan istri pertama Daus, Yunita Lestari, nyatanya pun kini ikut menanggapi permasalahan yang terjadi antara Selfie dengan mantan suaminya itu. Cerita lama yang pernah terjadi antara Yunita dengan Selfie akhirnya kembali menjadi sorotan. Seperti diketahui, Yunita dan Selfie pernah bersitegang perihal anak hasil pernikahannya dengan Daus. Menurut Yunita, apa yang dialami Selfie kini ialah sebuah karma. Melalui unggahan di media sosialnya, Yunita dengan terang-terangan memberi sindiran pedas pada Selfie. Lantas seperti apa Yunita melihat konflik yang sedang terjadi dalam rumah tangga Selfie dengan mantan suaminya itu? Makanya penting banget berpikir sebelum bertindak. Apalagi kalau kita ini seseorang yang dengan followers banyak atau kita tuh dikenal orang, bisa dikatakan public figure lah ya.
Apalagi kalau misalnya kita melakukan kebohongan di sosial media atau di TV terutama, itu tuh jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Nah plot twist kan, akhirnya ketahuan ternyata bohong gitu. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Dihujat sama netizen. Ini termasuk menjadi pembelajaran juga buat aku. Kalau di media itu kalau ngomong harus disaring-saring, karena makin dewasa harusnya kita makin ngerti. Apalagi kalau bohong di media itu bakal dicontoh sama anak kita. Jadi lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada bohong untuk kebaikan di awal tapi ujung-ujungnya jadi bumerang buat diri sendiri. Paham kan maksud aku? Terus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Aku kemarin kan sempat nonton tuh dia di berita rame tuh pas lagi live-nya Papi Daus lagi preskon di kantor pengacaranya. Terus tiba-tiba masuk lah nih, set gitu istrinya, terus nangis-nangis gitu kayak nangis lah kejar gitu ya. Di situ aku jadi merasa kayak deja vu gitu. Dulu anakku dipisahin kan sama bapaknya gitu. Sampai berbulan-bulan loh itu. Ini baru pisah 6 hari. Nangisnya udah sekejar itu. Lah dulu apa kabar anak aku? Iya, kalau aku tuh emang kan sekarang itu kan konten kreator kan. Jadi ya muncul aja ide itu gitu ya. Jadi ya udahlah ya aku kontenin kayak gitu. Emang Papi Daus sendiri yang sudah membongkar gitu ya, bahwasannya emang anak itu anak adopsi. Jadi ya kalau misalnya aku ditanya bener apa enggak itu anak adopsi, ya iya seperti yang dikatakan oleh Papi Daus gitu. Tapi kan itu bukan dari mulut aku gitu. Yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Dausmini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Ya iyalah, amanat. Amanat Gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, diamanatin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Bilangnya sih kangen, cuman ini udah mau seminggu. Bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti otentik bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Nanti mungkin selanjutnya bisa tidak menutup kemungkinan kami ajukan ke pengadilan persoalan adopsi anak. Harapan aku ya, kasus ini tuh tidak bergulir seperti bola panas, tapi melainkan segera diselesaikan secara baik-baik gitu. Sidangnya udah diem-diem aja, udah supaya beritanya nggak bergulir lagi gitu. Kan kasihan ya yang kayak Bang Ical gitu, jadi keikut-ikut dibawa ke bawah-bawah gitu, kayak jadi dibully temennya. Kan apalagi saling membongkar aib gitu. Ingat, Dausmini itu punya anak, punya keluarga. Karena semua orang itu punya aib. Bedanya mungkin kalau Dausmini nutupin aibnya Selvi gitu. Jadi nggak usah saling mengumbar aib kayak gitu.
Kehadiran Yunita Lestari yang turut buka suara menanggapi kisruh rumah tangga Shelfie dengan Daus itu kini mendapat sorotan banyak orang. Mengingat sebelumnya Yunita dan Shelfie diketahui pernah terlibat konflik cukup panas terkait anaknya Ical hasil pernikahannya dengan Daus. Yunita menuding Shelfie tidak setuju jika Daus masih menafkahi sang anak sebelum dilakukan tes DNA untuk membuktikan apakah itu benar-benar anak Daus atau bukan. Alhasil, Yunita pun naik pitam dengan melabrak Shelfie yang menurutnya tidak berhak mengajukan permintaan tersebut. Dari situlah keduanya terlibat perang dingin yang acap kali saling sindir di media sosial mereka masing-masing. Lantas, seperti apa hubungan Yunita dan Shelfie saat ini? Benarkah Yunita lebih membela mantan suaminya ketimbang Shelfie? Awalnya hubungannya nggak baik, terus setelah perkara tes DNA itu baik, ya walaupun ya baik entah baik di mulut doang atau gimana. Tapi kan kalau sekarang kan kalau emang misalnya mereka jadi pisah kan, ya aku jadi nggak harus pura-pura baik gitu. Sebenarnya udah lama kejadiannya, udah dari 2021. Emang dulu itu kan Daus pernah tuh lost contact sama anaknya sampai berbulan-bulan. Kalau nggak salah 6 bulan nggak dinafkahin tuh anaknya. Terus ada tuh yang netizen yang nanya gitu ke aku, gimana hubungannya sama Papi Daus gitu. Terus aku balas di blog bilang gitu. Nah di situ istrinya nggak terima. Terus katanya kalau mau dinafkahin ya tes DNA dulu lah. Ada perkataan seperti itu yang terlontar dari mulut istrinya. Nah awalnya aku pikir itu adalah dari Daus Mini gitu loh maksudnya. Dulu aku kan sempat kesel juga gitu. Tapi ternyata setelah ditelusuri itu bukan bapaknya, malah justru bapaknya sakit hati anaknya disuruh tes DNA kayak gitu. Makanya kemarin aku nonton katanya ada statement yang bilang kalau Daus Mini itu berubah semenjak Shelfie suruh Ical tes DNA gitu kan. Ya wajar aja. Gimana kalau anaknya disuruh tes DNA, apalagi dia cuman istri, maksudnya ibu sambung gitu loh, bukan siapa-siapa yang tidak ada hubungannya sama Ical kayak gitu. Harusnya kalau emang mau tes DNA ya Dausnya nyuruh Ical tes DNA dong yang selaku bapak kandungnya. Kenapa dia harus ikut-ikut campur gitu hanya karena ketakutan kalau Daus Mini itu nafkahnya terbagi kepada Ical kayak gitu. Sekarang hubungannya alhamdulillah udah lebih baik. Kayak kemarin sempat jalan tuh Ical sama papinya gitu. Kayak udah nggak kayak dulu lagi gitu. Karena kan emang ada perbedaan yang signifikan ya waktu Daus belum menikah sama sesudah menikah gitu. Kayak sepertinya tuh kayak Papi Daus ada hati yang harus dijaga gitu. Jadi kalau kayak misalnya mau royal ke anaknya gitu jadi kayak takut-takut kayak gitu. Sebenarnya berubahnya tuh bukan yang jadi nggak sayang anaknya nggak gitu, tapi lebih ke membatasi gitu. Kayak misalnya kalau dulu tuh royal banget sama anaknya gitu, ibaratnya tuh jantungnya Daus diminta sama Ical juga dikasih gitu. Tapi kalau ada istrinya jadi kayak takut-takut. Kalau misalnya makan nggak boleh jajan banyak kayak gitu. Terus juga nggak boleh beli mainan yang mahal-mahal kayak gitu. Padahal kalau dulu walaupun Daus lagi susah sekalipun dia tuh tetap ngebelain anaknya kayak gitu. Emang tidak bisa dipungkiri emang iya Daus itu. Makanya kemarin kalau misalnya ada statement pengacaranya Shelfie bilang kalau Shelfie adalah korban keegoisan Daus Mini. Tunggu. Terbalik sayang. Bukan Shelfie korban keegoisan Daus Mini sayang. Tapi Daus Mini lah korban keegoisannya Shelfie. Mau ngapain kok di satu sama lain saling ngejelekin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah, pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain.
Tak bisa dipungkiri, hubungan rumah tangga Daus Mini dengan Shelfie kini sedang berada di ujung tanduk. Mengingat dalam waktu dekat ini, sidang perdana gugatan cerai Shelfie terhadap Daus akan segera digelar di Pengadilan Agama. Kini munculnya berbagai isu yang menghantam rumah tangga Daus dan Shelfie perlahan akan terkuak. Mulai dari isu adanya orang ketiga hingga perdebatan masalah hak wali untuk anak sematawayang yang mereka adopsi. Lantas, seperti apa sebenarnya isi dari gugatan Shelfie terhadap Daus? Dan bagaimana pula Daus menyiapkan diri menghadapi gugatan cerai yang dilayangkan Shelfie itu? Benarkah Daus masih membuka pintu damai untuk Shelfie? Kalau buat mediasi, gimana nantinya ya? Nanti kami putuskan. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke pengucap. Ya. Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh, takdir, maut semua di tangan Allah. Ya. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya. Gitu loh. Kok saya jujur, nggak mau menahan-nahan. Emang keinginan saya juga anak saya pisah dari Daus. Udah banyak lah yang berkaitan sama seluruh gugatan yang mereka sampaikan ke Daus. Insya Allah semuanya kami bisa buktikan dan kami bisa bantah. Aman lah itu, aman lah, ya kan? Ya semua apa yang mereka sampaikan selama ini. Harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Kan kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan? Dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, nah, gitu lah. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun. Di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Shelfie dalam menuding saudara Daus. Selingkuh? Itu kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas selingkuhan lagi. Ya mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.